Langit pagi di atas istana terasa lebih sunyi dari biasanya ketika Prabowo Subianto menerima sebuah map tua bersegel merah. Map itu bukan kiriman resmi kementerian, melainkan hasil penelusuran arsip lama yang hampir terlupakan. Di sudutnya tertera lambang negara yang mulai pudar dimakan usia. Aroma kertas lapuk menyeruak saat ia membukanya perlahan. Tatapannya berubah serius ketika menemukan tanda tangan yang sangat dikenalnya. Nama Soekarno tercetak tegas di bagian akhir dokumen tersebut. Isi berkas itu tidak panjang, namun syarat simbol dan sandi. Ada kalimat tentang cahaya kemerdekaan yang disimpan untuk hari tergelap. Prabowo memahami bahwa ini bukan pesan biasa. Ia memanggil Gibran Rakabuming Raka untuk membahasnya secara tertutup. Pertemuan berlangsung tanpa protokoler berlebihan, hanya dua pemimpin dan secangkir kopi yang mendingin tanpa tersentuh. Di antara lembaran-lembaran tua itu, mereka merasakan denyut sejarah yang seolah hidup kembali. Gibran meneliti setiap simbol dengan pendekatan berbeda. Ia melihat pola angka yang merujuk pada tanggal-tanggal penting Republik. Ada koordinat samar yang jika ditarik garis imajiner mengarah ke satu titik di pusat ibu kota. Mereka tidak langsung menyimpulkan apapun, tetapi insting keduanya mengatakan bahwa ini adalah petunjuk besar. Keheningan ruangan berubah menjadi ruang diskusi penuh perhitungan. Setiap kemungkinan dianalisis dengan kepala dingin. Di balik kalimat puitis dalam dokumen itu tersimpan pesan strategis. Soekarno menulis tentang amanah yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Ia menyebut istilah "gerbang merdeka" sebagai kunci pembuka rahasia. Kata-kata itu membuat Prabowo berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuju jendela. Ia menatap halaman istana, membayangkan masa-masa awal Republik berdiri. Dalam benaknya, sejarah bukan sekadar cerita, melainkan tanggung jawab lintas generasi. Sore harinya, sebuah tim kecil dibentuk tanpa pengumuman publik. Para ahli arsip, sejarawan, dan perwira terpercaya dikumpulkan dalam ruangan tertutup. Tidak ada dokumentasi, tidak ada siaran pers. Instruksi diberikan dengan tegas namun terukur. Semua memahami sensitivitas misi ini. Kebocoran sekecil apapun dapat memicu spekulasi liar. Malam mulai turun ketika kajian terhadap dokumen semakin mendalam. Salah satu ahli menemukan tinta khusus yang hanya terlihat di bawah cahaya tertentu. Saat lampu ultraviolet dinyalakan, muncul garis-garis tambahan yang sebelumnya tak tampak. Garis itu membentuk peta sederhana dengan satu titik yang dilingkari. Ketegangan terasa di udara. Mereka sadar, ini bukan kebetulan. Prabowo memegang kembali lembaran tersebut dengan hati-hati. Ia teringat pesan tentang kesiapan menghadapi masa sulit. Dalam benaknya, kemungkinan besar ini berkaitan dengan cadangan strategis bangsa. Gibran menyampaikan pandangannya bahwa apapun yang ditemukan harus diperlakukan sebagai amanah, bukan sensasi. Kesepakatan pun tercapai tanpa perdebatan panjang. Misi akan dijalankan dengan kehati-hatian penuh. Angin malam berhembus lembut ketika mereka meninggalkan ruang rapat. Tidak ada sorotan kamera yang mengikuti langkah mereka. Hanya keyakinan bahwa sejarah sedang membuka bab baru. Di luar sana, rakyat menjalani aktivitas seperti biasa tanpa mengetahui percakapan penting yang baru saja terjadi. Namun di dalam lingkaran kecil itu, keputusan telah diambil. Gerbang Merdeka kini bukan sekadar simbol arsitektur tua. Ia berubah menjadi teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Dokumen peninggalan Soekarno telah menyalakan api rasa ingin tahu sekaligus kewaspadaan. Setiap detail kecil menjadi penting. Setiap simbol memiliki arti yang mungkin menentukan masa depan. Malam setelah penemuan simbol tersembunyi itu, suasana di lingkaran kecil tim berubah semakin intens. Peta samar yang muncul di bawah cahaya ultraviolet kini telah diperbesar dan diproyeksikan ke layar besar. Titik yang dilingkari tampak berada tepat di kawasan yang selama ini dikenal sebagai Gerbang Merdeka. Tidak ada yang berbicara sembarangan, karena setiap dugaan bisa mengarah pada konsekuensi besar. Prabowo berdiri dengan tangan terlipat, memandangi proyeksi tersebut dengan sorot mata tajam. Gibran duduk di samping meja, mencatat setiap kemungkinan jalur akses menuju lokasi itu. Keesokan harinya, survei awal dilakukan dengan kedok inspeksi infrastruktur. Beberapa petugas teknik dikerahkan tanpa mengetahui misi sebenarnya. Mereka hanya diberi instruksi untuk memeriksa struktur fondasi lama yang konon perlu penguatan. Di balik aktivitas rutin itu, alat pemindai tanah canggih mulai bekerja. Gelombang radar menembus lapisan bumi, mencari anomali yang tak terlihat kasat mata. Hasil awal menunjukkan adanya rongga padat di bawah titik yang ditandai.
Temuan tersebut membuat ruang rapat kembali dipenuhi diskusi serius. Rongga itu tidak tercatat dalam arsip pembangunan modern. Artinya, struktur tersebut kemungkinan berasal dari masa lampau. Seorang sejarawan mengingatkan bahwa pada era awal Republik, banyak ruang penyimpanan darurat dibangun tanpa dokumentasi terbuka. Dugaan semakin mengerucut. Apa yang tersembunyi di bawah sana mungkin benar-benar berkaitan dengan pesan dalam dokumen lama. Penggalian pun dirancang dengan presisi tinggi. Tidak ada alat berat mencolok, hanya peralatan khusus yang mampu bekerja senyap. Area sekitar ditutup dengan alasan pemeliharaan berkala. Saat lapisan pertama tanah dibuka, aroma lembab menyeruak ke udara malam. Setiap sekop yang menyentuh tanah terasa seperti membuka halaman baru sejarah. Beberapa jam kemudian, ujung alat mengenai permukaan keras. Bunyi dentingan logam menggema pelan namun jelas. Semua yang berada di lokasi saling bertukar pandang. Tanah dibersihkan perlahan hingga tampak sudut sebuah struktur baja tua. Permukaannya tertutup karat tipis, tetapi masih kokoh. Lambang Garuda terukir samar di bagian atasnya. Prabowo turun langsung ke titik penggalian, mengenakan helm proyek sederhana. Ia menyentuh permukaan peti itu dengan hati-hati, seolah memastikan bahwa benda tersebut nyata. Gibran berdiri di sisi lain, memperhatikan setiap detail dengan napas tertahan. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kesadaran akan besarnya makna penemuan ini. Mereka paham, langkah berikutnya akan menentukan arah cerita bangsa. Peti tersebut tidak langsung diangkat. Tim teknis memeriksa kemungkinan jebakan atau kerusakan struktur. Pengamanan diperketat tanpa menarik perhatian luar. Sinyal komunikasi dibatasi agar tidak mudah disadap. Semua prosedur dilakukan berlapis. Kehati-hatian menjadi prinsip utama. Saat akhirnya peti berhasil diangkat ke permukaan, waktu menunjukkan lewat tengah malam. Cahaya lampu sorot memantulkan bayangan panjang di dinding sekitar. Segel tua masih utuh, menandakan belum pernah tersentuh sejak dikubur. Di bagian samping, terukir tahun yang bertepatan dengan masa genting awal kemerdekaan. Fakta itu membuat suasana semakin hening. Ruang khusus telah disiapkan untuk pembukaan awal. Hanya segelintir orang yang diizinkan masuk. Udara terasa berat ketika baut pengunci mulai diputar perlahan. Setiap suara kecil terdengar jelas di ruangan kedap suara itu. Ketika tutupnya sedikit terangkat, kilau logam kuning memantul lembut. Namun bukan hanya cahaya emas yang memikat perhatian. Di atas tumpukan batangan tersusun rapi, terdapat amplop tebal bersegel lilin. Segel itu memuat inisial yang sama dengan tanda tangan dalam dokumen lama. Gibran membuka amplop tersebut dengan penuh kehormatan. Di dalamnya terdapat surat yang ditulis tangan, tinta hitamnya masih terbaca jelas. Kalimat pembuka menyebut, tentang tanggung jawab menjaga martabat bangsa. Isi surat menegaskan bahwa harta tersebut disiapkan sebagai cadangan terakhir jika negara menghadapi ancaman besar. Bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk melindungi rakyat. Pesan itu seolah melintasi waktu dan tiba tepat pada generasi penerus. Prabowo membaca setiap baris dengan wajah tegas namun penuh refleksi. Tidak ada ambisi pribadi yang terlintas, hanya beban amanah yang terasa semakin nyata. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika ruang penyimpanan sementara itu kembali dipenuhi aktivitas terukur. Setelah membaca surat wasiat dari Soekarno, suasana batin semua yang hadir berubah drastis. Tidak ada lagi rasa penasaran semata, melainkan tanggung jawab yang terasa berat di dada. Prabowo Subianto berdiri di depan peti baja yang kini tertutup kembali, menatapnya seperti seorang prajurit menatap bendera. Di sampingnya, Gibran Rakabuming Raka memegang salinan surat yang telah diamankan secara digital dan fisik. Keputusan harus diambil sebelum matahari benar-benar tinggi. Rapat darurat digelar dengan format terbatas. Tidak semua pejabat diberi akses informasi, hanya mereka yang benar-benar diperlukan. Strategi utama bukan sekadar memindahkan emas, melainkan memastikan tidak ada jejak yang dapat ditelusuri pihak luar. Setiap detail dirancang berlapis, dari jalur transportasi hingga sistem komunikasi. Bahkan waktu pemindahan ditentukan berdasarkan analisis pola lalu lintas dan aktivitas publik. Semua disusun seperti operasi militer presisi tinggi. Sementara itu, isu kecil mulai berembus di kalangan pekerja proyek. Ada yang mendengar dentingan logam, ada pula yang melihat pengamanan ekstra pada malam sebelumnya. Tim komunikasi bergerak cepat mengalihkan perhatian dengan narasi renovasi struktural. Media lokal menerima rilis singkat tentang penguatan fondasi kawasan bersejarah. Langkah ini cukup meredam rasa ingin tahu yang mulai tumbuh. Namun mereka sadar,
situasi tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Menjelang tengah malam berikutnya, konvoi kendaraan tak bertanda bersiap di titik berbeda. Tidak ada sirene, tidak ada lampu mencolok. Peti baja dipindahkan menggunakan kontainer khusus berlapis pelindung guncangan. Setiap pergerakan dikawal oleh personel yang telah disumpah menjaga kerahasiaan. Rute perjalanan dibuat berliku untuk menghindari pola yang mudah ditebak. Semua berlangsung dalam senyap yang menegangkan. Di dalam salah satu kendaraan, Prabowo memilih ikut mengawasi langsung proses tersebut. Baginya, amanah ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada orang lain. Gibran berada di pusat komando sementara, memantau jalur melalui sistem pelacakan terenkripsi. Komunikasi mereka singkat dan lugas, tanpa basa-basi. Setiap laporan diterima dengan ketenangan yang terlatih. Fokus utama adalah keselamatan dan keutuhan isi peti. Perjalanan hampir selesai ketika salah satu jalur alternatif mendadak terhambat kendaraan mogok. Situasi itu berpotensi menarik perhatian. Dalam hitungan detik, keputusan cepat diambil untuk mengalihkan konvoi melalui jalur cadangan. Koordinasi berjalan mulus berkat persiapan matang sebelumnya. Tidak ada kepanikan, hanya respons terukur. Ketegangan mereda setelah rombongan kembali melaju tanpa hambatan berarti. Lokasi penyimpanan baru dirancang dengan sistem keamanan modern dan pengawasan berlapis. Bangunan itu tampak biasa dari luar, namun dilengkapi teknologi terkini di bagian dalam. Peti baja ditempatkan di ruang khusus dengan kontrol suhu dan sensor getaran. Proses verifikasi ulang dilakukan untuk memastikan tidak ada kerusakan selama perjalanan. Setelah semuanya dinyatakan aman, barulah napas lega terdengar pelan. Namun pekerjaan belum benar-benar selesai. Isi surat wasiat kembali dipelajari secara mendalam. Terdapat bagian yang menekankan pentingnya stabilitas nasional sebelum pengumuman apapun dilakukan. Amanah tersebut menegaskan bahwa emas hanyalah alat, bukan tujuan. Nilai sejatinya terletak pada kesiapan menghadapi krisis. Pesan itu menjadi bahan refleksi panjang bagi kedua pemimpin. Mereka menyadari bahwa keputusan komunikasi publik harus sangat bijak. Di sisi lain, beberapa tokoh senior negara dipanggil secara tertutup untuk mendapatkan penjelasan terbatas. Tidak semua detail dibuka, tetapi cukup untuk memastikan dukungan moral dan hukum. Diskusi berlangsung serius namun konstruktif. Tidak ada perdebatan tentang kepemilikan, karena semua sepakat ini milik bangsa. Yang dibahas adalah waktu dan cara terbaik mengelola warisan tersebut. Konsensus perlahan terbentuk. Prabowo menegaskan bahwa integritas pemerintahan akan diuji oleh situasi ini. Ia tidak ingin sejarah mencatat langkah tergesa-gesa. Gibran menambahkan bahwa generasi muda harus melihat contoh kepemimpinan yang berlandaskan tanggung jawab. Keputusan akhir pun mengarah pada pengamanan jangka panjang sambil menyiapkan kerangka transparansi bertahap. Mereka memilih kehati-hatian dibanding sensasi. Prinsip itu dipegang teguh tanpa kompromi. Beberapa hari kemudian, kawasan Gerbang Merdeka kembali tampak normal. Tidak ada tanda bahwa rahasia besar pernah tersimpan di bawahnya. Aktivitas publik berjalan seperti biasa, wisatawan berfoto tanpa menyadari cerita yang baru saja terjadi. Hanya segelintir orang yang mengetahui bab penting tersebut. Dan mereka terikat oleh sumpah menjaga kerahasiaan. Sejarah kembali tersembunyi di balik ketenangan. Hari-hari setelah pemindahan berlangsung dalam ritme yang tampak normal di permukaan, namun penuh kalkulasi di balik layar. Ruang penyimpanan berlapis baja itu kini menjadi pusat perhatian terbatas pemerintahan. Prabowo Subianto memerintahkan audit independen untuk memastikan seluruh isi peti tercatat akurat tanpa ada selisih sekecil apapun. Transparansi internal menjadi fondasi sebelum langkah lebih besar diambil. Tidak ada ruang bagi kesalahan administratif. Setiap batang emas didokumentasikan dengan standar tertinggi. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mengusulkan pembentukan Dewan Etik Khusus. Dewan ini terdiri dari ekonom, ahli hukum tata negara, serta sejarawan senior. Tujuannya bukan sekadar mengawasi aset, melainkan merumuskan arah pemanfaatan yang sesuai dengan pesan Soekarno. Surat wasiat tersebut dibedah kalimat demi kalimat. Setiap frasa dipahami sebagai prinsip, bukan sekadar tulisan simbolik. Diskusi berlangsung intens namun penuh kehormatan terhadap sejarah. Di luar lingkaran inti, rumor mulai beredar lebih luas. Beberapa pengamat mencium adanya pergerakan tak biasa di kawasan tertentu beberapa malam lalu. Media sosial dipenuhi spekulasi tentang proyek rahasia pemerintah. Tim komunikasi negara memilih strategi diam terukur. Tidak menyangkal, tidak pula membenarkan. Mereka menunggu momentum yang tepat.
Tekanan tidak hanya datang dari dalam negeri. Beberapa analis internasional menyoroti peningkatan pengamanan di fasilitas tertentu. Isu cadangan emas nasional sempat menjadi bahan diskusi di Forum Ekonomi Global. Prabowo menyadari bahwa isu ini dapat berdampak pada stabilitas pasar jika tidak dikelola dengan tepat. Karena itu, pendekatan diplomasi ekonomi mulai dipersiapkan secara hati-hati. Narasi yang dibangun harus menenangkan, bukan memicu gejolak. Di tengah dinamika tersebut, Dewan Etik menyampaikan rekomendasi awal. Emas itu tidak boleh diperlakukan sebagai sumber belanja rutin. Ia harus menjadi penyangga terakhir ketika negara menghadapi ancaman besar, baik krisis finansial maupun situasi darurat nasional. Prinsip kehati-hatian menjadi kata kunci. Gibran menyetujui pandangan tersebut dengan tegas. Baginya, warisan ini adalah simbol kesiapan, bukan kemewahan. Prabowo kemudian mengadakan pertemuan empat mata dengan beberapa pimpinan lembaga strategis. Pembahasan difokuskan pada aspek hukum agar status aset itu jelas dan tidak multitafsir. Regulasi tambahan dirancang untuk memperkuat perlindungan. Tidak boleh ada celah yang memungkinkan penyalahgunaan di masa depan. Semua langkah diarahkan pada satu tujuan, menjaga amanah tetap murni. Di sisi lain, isi surat wasiat kembali menjadi bahan refleksi pribadi. Terdapat kalimat yang menekankan bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan rakyatnya. Pesan tersebut menggugah keduanya untuk tidak hanya memikirkan aspek materi. Mereka mulai mempertimbangkan cara mengedukasi publik tentang nilai sejarah tanpa membuka detail sensitif. Pendidikan kebangsaan dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang. Warisan ini harus menginspirasi, bukan memecah perhatian. Sebuah rencana pun mulai disusun untuk mengumumkan sebagian informasi secara terbatas. Fokusnya bukan pada jumlah emas, melainkan pada pesan moral di balik penemuan tersebut. Tim narasi bekerja menyusun kalimat yang menenangkan sekaligus membangkitkan rasa bangga nasional. Waktu pengumuman dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial. Tidak ada keputusan tergesa-gesa, semua dipastikan matang sebelum dilangkahkan. Ketika hari yang direncanakan semakin dekat, pengamanan diperketat kembali. Bukan karena ancaman nyata, melainkan sebagai bentuk antisipasi. Sistem keamanan digital diuji berulang kali untuk mencegah kebocoran data. Personel kunci menjalani pemeriksaan tambahan. Disiplin menjadi prioritas mutlak. Mereka memahami bahwa kepercayaan publik adalah hal paling berharga. Malam sebelum pengumuman, Prabowo dan Gibran berbincang singkat tanpa agenda resmi. Percakapan mereka tidak lagi soal teknis, melainkan tentang tanggung jawab sejarah. Mereka menyadari bahwa keputusan ini akan tercatat dalam perjalanan bangsa. Amanah dari masa lalu kini berada di tangan generasi mereka. Beban itu terasa nyata namun tidak melemahkan. Justru menguatkan tekad. Keesokan harinya, pernyataan resmi disampaikan dengan nada tenang dan terukur. Pemerintah menegaskan bahwa telah ditemukan arsip dan aset bersejarah yang kini diamankan demi kepentingan nasional. Tidak ada angka fantastis yang diumbar. Tidak ada klaim berlebihan. Yang disampaikan adalah komitmen menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Reaksi publik pun beragam, namun mayoritas menyambut dengan rasa bangga. Gelombang reaksi publik setelah pengumuman resmi terasa seperti arus besar yang tak bisa dihindari. Pernyataan terukur dari Prabowo Subianto memicu rasa ingin tahu sekaligus kebanggaan nasional. Banyak yang bertanya-tanya tentang detail yang tidak diungkap. Sebagian kalangan memuji langkah hati-hati pemerintah, sementara lainnya menuntut keterbukaan lebih luas. Namun satu hal tak terbantahkan, perhatian bangsa kini tertuju pada warisan bersejarah tersebut. Pemerintah menyadari bahwa fase baru telah dimulai. Di berbagai kampus dan forum diskusi, nama Soekarno kembali menjadi perbincangan hangat. Para akademisi membedah makna amanah yang ditinggalkan sang proklamator. Mereka menilai penemuan ini bukan sekadar soal cadangan logam mulia, melainkan simbol visi jauh ke depan. Generasi muda mulai menggali kembali pidato-pidato lama tentang kedaulatan ekonomi. Atmosfer kebangsaan terasa hidup, sejarah seakan hadir kembali dalam percakapan sehari-hari. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka menginisiasi dialog nasional bertema, warisan dan masa depan. Forum tersebut melibatkan tokoh lintas generasi untuk membahas arti kesiapsiagaan negara. Diskusi berlangsung terbuka tanpa membocorkan aspek sensitif. Fokus diarahkan pada nilai integritas dan tanggung jawab kolektif. Pesan yang ingin ditegaskan sederhana namun kuat. Kekayaan terbesar Indonesia adalah persatuannya. Narasi ini perlahan membentuk persepsi publik. Di sisi ekonomi,
pasar sempat bergerak fluktuatif akibat spekulasi berlebihan. Namun pemerintah bergerak cepat memberi kepastian bahwa stabilitas tetap terjaga. Otoritas keuangan memastikan tidak ada perubahan kebijakan moneter mendadak. Pernyataan itu menenangkan pelaku usaha dan investor. Transparansi bertahap terbukti efektif meredam kepanikan. Kepercayaan mulai kembali menguat. Di balik layar, Dewan Etik terus bekerja merumuskan kerangka hukum permanen. Mereka mengusulkan pembentukan dana cadangan strategis nasional yang diawasi lintas lembaga. Skema ini dirancang agar aset bersejarah tersebut terlindungi dari dinamika politik jangka pendek. Setiap mekanisme diperhitungkan secara detail. Tidak ada celah untuk manipulasi. Keputusan ini dipandang sebagai langkah visioner. Namun tantangan tidak berhenti pada aspek regulasi. Berbagai pihak mencoba mengaitkan penemuan ini dengan agenda politik tertentu. Isu liar beredar di media sosial, memutarbalikkan fakta yang telah disampaikan. Tim komunikasi kembali bekerja keras meluruskan narasi tanpa memicu polemik. Pendekatan edukatif dipilih dibanding konfrontatif. Kesabaran menjadi kunci menghadapi gelombang opini. Prabowo memilih mengunjungi beberapa daerah untuk menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat. Dalam setiap kesempatan, ia menekankan bahwa amanah tersebut bukan milik pemerintah semata. Ia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Respons warga yang ditemui menunjukkan rasa bangga sekaligus harapan besar. Tatapan mata mereka memancarkan keyakinan bahwa sejarah masih berpihak pada bangsa ini. Momen itu memperkuat tekadnya menjaga warisan tersebut. Gibran di sisi lain fokus pada program literasi sejarah digital. Arsip-arsip lama mulai didigitalisasi agar generasi muda mudah mengaksesnya. Tujuannya bukan membuka rahasia sensitif, melainkan menumbuhkan kesadaran kolektif tentang perjalanan Republik. Upaya ini mendapat sambutan positif dari kalangan pelajar. Semangat belajar tentang jati diri bangsa meningkat signifikan. Warisan itu kini menjadi sumber inspirasi. Beberapa minggu berselang, opini publik semakin matang. Spekulasi liar mereda digantikan diskusi konstruktif. Media mulai mengangkat sudut pandang edukatif daripada sensasional. Perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui komunikasi konsisten. Pemerintah mempertahankan ritme keterbukaan yang terukur. Kepercayaan publik tumbuh perlahan namun stabil. Di ruang penyimpanan berlapis pengamanan, peti baja itu tetap terjaga tanpa gangguan. Sensor dan sistem pengawasan diuji berkala untuk memastikan keamanan maksimal. Tidak ada perayaan atau seremoni berlebihan di sana. Hanya prosedur disiplin dan rasa tanggung jawab yang terus dipelihara. Warisan tersebut kini berada dalam sistem yang kokoh. Keheningan ruang itu menyimpan makna besar. Suatu malam, Prabowo dan Gibran kembali membaca salinan surat wasiat dengan suasana lebih tenang. Mereka merenungkan perjalanan sejak penemuan dokumen awal hingga fase transparansi nasional. Banyak rintangan telah dilewati, namun tantangan masa depan masih panjang. Amanah itu bukan sekadar tentang menjaga, tetapi juga mempersiapkan generasi penerus. Percakapan mereka dipenuhi kesadaran akan waktu yang terus berjalan. Sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Angin perubahan mulai terasa lebih luas setelah gelombang diskusi nasional mereda. Pemerintah menyadari bahwa menjaga warisan bukan hanya soal pengamanan fisik, melainkan membangun sistem yang mampu bertahan lintas generasi. Prabowo Subianto mengumpulkan kembali Dewan Etik untuk memasuki tahap implementasi konkret. Ia menekankan bahwa amanah ini harus memiliki pijakan konstitusional yang kuat. Tidak boleh ada celah tafsir di masa depan. Semua dirancang untuk jangka panjang. Dalam rapat lanjutan, Gibran Rakabuming Raka mempresentasikan rancangan pembentukan Lembaga Pengelola Cadangan Strategis Independen. Lembaga ini tidak berada di bawah satu kementerian tertentu, melainkan diawasi bersama oleh beberapa unsur negara. Tujuannya agar keputusan terkait aset tersebut tidak mudah dipengaruhi dinamika politik sesaat. Struktur pengawasan dibuat transparan namun tetap menjaga kerahasiaan teknis. Konsep ini mendapat dukungan luas dari para ahli. Diskusi berkembang ke arah yang semakin matang. Di sisi lain, wacana publik beralih dari rasa penasaran menjadi rasa tanggung jawab bersama. Komunitas akademik mulai menyusun seminar dan publikasi ilmiah tentang pentingnya cadangan nasional dalam sejarah berbagai negara. Indonesia kini memiliki momentum untuk memperkuat fondasi ekonominya. Para ekonom menilai langkah pemerintah sebagai simbol kesiapsiagaan. Opini yang sebelumnya dipenuhi spekulasi kini berubah menjadi analisis konstruktif. Perubahan suasana terasa signifikan, namun tidak semua pihak sepakat tanpa kritik.
Sebagian kelompok meminta transparansi lebih rinci mengenai jumlah dan lokasi penyimpanan. Pemerintah menanggapi dengan pendekatan dialog terbuka. Prabowo menyampaikan bahwa keterbukaan memiliki batas ketika menyangkut keamanan nasional. Penjelasan itu disampaikan dengan tenang tanpa nada defensif. Banyak pihak akhirnya memahami garis pembatas tersebut. Kepercayaan perlahan tetap terjaga. Di tengah dinamika itu, isi pesan dari Soekarno kembali menjadi pusat refleksi. Kalimat tentang hari tergelap bangsa memicu perenungan mendalam. Apakah ancaman masa depan berbentuk krisis ekonomi, konflik geopolitik, atau tantangan teknologi? Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong pemerintah memperluas perspektif. Cadangan emas dipandang sebagai bagian dari strategi besar ketahanan nasional. Bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi perisai masa depan. Langkah berikutnya adalah menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan keberadaan cadangan tersebut. Pemerintah memperkuat program kemandirian pangan dan energi sebagai prioritas. Prinsipnya jelas, kekuatan negara tidak boleh bergantung pada satu sektor saja. Emas hanyalah lapisan perlindungan terakhir. Ketahanan sejati terletak pada kemampuan produksi dan inovasi. Arah pembangunan pun semakin terintegrasi. Sementara itu, lembaga keamanan memperbarui protokol perlindungan fasilitas penyimpanan. Teknologi pemantauan ditingkatkan dengan sistem berbasis kecerdasan buatan. Simulasi risiko dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi berbagai skenario. Tidak ada ruang bagi kelengahan. Semua prosedur disempurnakan tanpa publikasi berlebihan. Keamanan menjadi disiplin yang terus diasah. Dalam kunjungan ke salah satu akademi militer, Prabowo berbicara tentang arti amanah dalam kepemimpinan. Ia tidak menyebut detail penemuan, namun menekankan pentingnya kesiapan menghadapi ketidakpastian. Para taruna mendengarkan dengan penuh perhatian. Pesan tersebut meresap sebagai pelajaran moral, bukan sekadar pidato seremonial. Semangat tanggung jawab ditanamkan sejak dini. Warisan itu mulai hidup dalam nilai, bukan hanya dalam ruang penyimpanan. Gibran juga mengunjungi forum wirausaha muda untuk membahas kemandirian ekonomi. Ia mengaitkan semangat inovasi dengan pesan sejarah tentang keberanian mengambil keputusan strategis. Generasi muda diajak melihat masa depan sebagai peluang, bukan ancaman. Diskusi berlangsung interaktif dan inspiratif. Banyak peserta menyampaikan komitmen membangun usaha berbasis teknologi lokal. Optimisme tumbuh di berbagai sektor. Beberapa bulan berlalu, struktur lembaga pengelola resmi terbentuk melalui payung hukum yang kuat. Prosesnya melalui pembahasan panjang di parlemen dengan pengawasan publik. Transparansi, prosedural menjadi prioritas agar legitimasi tidak diragukan. Setelah disahkan, lembaga itu langsung bekerja dengan standar profesional tinggi. Amanah kini memiliki institusi permanen. Fondasi jangka panjang akhirnya berdiri kokoh. Di ruang penyimpanan yang sunyi, peti baja tetap berada dalam penjagaan ketat. Tidak ada perubahan fisik, namun maknanya telah berkembang jauh. Ia bukan lagi rahasia tersembunyi semata, melainkan simbol kesadaran nasional. Setiap keputusan kebijakan kini mempertimbangkan nilai keberlanjutan. Amanah tersebut telah menyatu dalam strategi negara. Keheningan ruang itu menyimpan komitmen yang tak terucap. Waktu terus bergerak, namun gema amanah itu belum juga meredup. Setelah lembaga pengelola resmi berdiri, perhatian beralih pada satu pertanyaan besar, bagaimana memastikan warisan tersebut benar-benar menjadi benteng ketika badai datang. Prabowo Subianto menyadari bahwa sejarah seringkali menguji bangsa di saat paling tak terduga. Karena itu, simulasi krisis nasional mulai dirancang secara menyeluruh. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melatih kesiapan. Setiap skenario dibedah dengan serius. Di ruang strategi, para ekonom mempresentasikan kemungkinan gejolak global, fluktuasi harga komoditas, konflik kawasan, hingga gangguan rantai pasok dianalisis satu persatu. Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya respons cepat berbasis data. Ia meminta integrasi sistem informasi lintas kementerian agar keputusan dapat diambil dalam hitungan jam, bukan hari. Koordinasi diperkuat dengan latihan berkala. Semua bergerak menuju ketahanan yang terstruktur. Sementara itu, isi pesan dari Soekarno kembali dikaji dalam konteks kekinian. Kalimat tentang martabat bangsa ditafsirkan sebagai dorongan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan luar. Pemerintah mempercepat hilirisasi industri strategis agar nilai tambah tetap berada di dalam negeri. Kebijakan ini bukan reaksi sesaat, melainkan strategi jangka panjang. Emas menjadi simbol penopang, bukan fondasi tunggal. Kemandirian tetap menjadi tujuan utama,
Namun ujian nyata akhirnya datang lebih cepat dari perkiraan. Ketegangan geopolitik global memicu tekanan terhadap pasar keuangan regional. Nilai tukar bergerak liar, sentimen investor goyah. Media internasional mulai menyoroti negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan diuji secara langsung. Tidak ada ruang untuk keraguan. Prabowo memimpin rapat darurat dengan sikap tenang. Ia meminta laporan real-time dari seluruh sektor strategis. Cadangan devisa, stok pangan, dan pasokan energi diperiksa secara menyeluruh. Lembaga pengelola cadangan strategis turut memberikan analisis risiko. Semua mata tertuju pada kemungkinan penggunaan aset sebagai penyanggap psikologis pasar. Keputusan harus presisi dan terukur. Gibran mengusulkan pendekatan komunikasi publik yang proaktif. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan adalah faktor paling menentukan dalam situasi genting. Pemerintah pun menggelar konferensi pers yang menenangkan tanpa membocorkan detail sensitif. Pernyataan tegas disampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan kuat dan sistem perlindungan berlapis. Respons publik relatif stabil, kepanikan berhasil dicegah. Di balik layar, koordinasi dengan bank sentral dan otoritas fiskal diperkuat. Instrumen kebijakan dikerahkan secara sinkron untuk menjaga likuiditas pasar. Cadangan strategis tetap berada di tempatnya, namun keberadaannya menjadi faktor kepercayaan yang tidak terlihat. Dunia internasional mulai mencatat ketenangan Indonesia di tengah badai. Stabilitas perlahan kembali. Strategi kehati-hatian membuahkan hasil. Beberapa minggu kemudian, tekanan global mulai mereda. Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi menunjukkan ketangguhan. Banyak analis memuji kesiapan struktural yang dimiliki negara ini. Warisan masa lalu terbukti memberi pengaruh psikologis besar meski tidak disentuh secara fisik. Amanah itu menjalankan fungsinya sebagai perisai simbolik. Kepercayaan publik semakin menguat. Di tengah keberhasilan tersebut, Prabowo menegaskan agar tidak ada euforia berlebihan. Ia mengingatkan bahwa krisis bisa datang dalam berbagai bentuk. Evaluasi menyeluruh tetap dilakukan untuk memperbaiki kekurangan kecil yang terdeteksi. Disiplin tidak boleh kendor hanya karena satu ujian berhasil dilewati. Ketahanan adalah proses berkelanjutan. Prinsip itu dipegang teguh. Gibran kemudian menginisiasi program pendidikan kebijakan publik berbasis simulasi krisis di berbagai universitas. Generasi muda diajak memahami bagaimana keputusan strategis diambil saat tekanan tinggi. Antusiasme peserta sangat tinggi. Mereka melihat langsung bagaimana amanah sejarah terhubung dengan realitas modern. Nilai kepemimpinan tidak lagi abstrak. Ia hadir dalam praktik nyata. Di ruang penyimpanan yang tetap sunyi, peti baja itu seolah menjadi saksi tak bersuara atas ujian yang baru saja dilalui. Ia tidak berpindah, tidak dibuka, namun perannya terasa nyata. Keberadaannya memberi keyakinan bahwa bangsa ini memiliki penyangga terakhir jika diperlukan. Simbol itu kini semakin kuat maknanya. Amanah tetap terjaga utuh. Keberhasilan melewati gejolak global tidak membuat pemerintah lengah. Justru dari situ muncul kesadaran baru bahwa ancaman terbesar seringkali datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Prabowo Subianto memulai evaluasi menyeluruh terhadap sistem internal lembaga pengelola cadangan strategis. Ia ingin memastikan tidak ada celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Ketahanan bukan hanya soal menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga menjaga integritas manusia di dalamnya. Prinsip ini ditegaskan tanpa kompromi. Beberapa laporan audit menemukan indikasi upaya pendekatan tidak resmi terhadap salah satu staf teknis. Tidak ada pelanggaran yang terjadi, namun sinyal tersebut cukup menjadi alarm. Gibran Rakabuming Raka langsung menginstruksikan penguatan sistem perlindungan personel. Pendekatan keamanan kini mencakup perlindungan psikologis dan kesejahteraan pegawai. Mereka tidak hanya dijaga secara fisik, tetapi juga diperhatikan secara moral. Loyalitas dibangun melalui penghargaan, bukan ketakutan. Di tengah investigasi internal itu, isu provokatif kembali beredar di media digital. Sebuah narasi anonim menuding adanya rencana penggunaan cadangan untuk kepentingan politik jangka pendek. Informasi tersebut menyebar cepat, memicu diskusi panas. Pemerintah tidak bereaksi emosional. Sebaliknya, klarifikasi disampaikan dengan data yang transparan tanpa membuka rahasia teknis. Pendekatan tenang kembali meredam situasi. Prabowo kemudian memanggil pimpinan lembaga pengawas independen untuk memperluas audit eksternal. Ia ingin publik melihat bahwa tidak ada yang disembunyikan dalam aspek tata kelola.
Keputusan itu menunjukkan keberanian menghadapi kecurigaan secara terbuka. Laporan hasil pemeriksaan dipublikasikan secara ringkas dan mudah dipahami. Kepercayaan publik kembali diperkuat. Integritas menjadi tameng utama. Namun dinamika tidak berhenti di situ. Sebuah delegasi asing secara resmi mengajukan kerjasama investasi besar yang secara implisit menyentuh isu cadangan nasional. Tawaran tersebut menjanjikan keuntungan ekonomi signifikan. Tetapi terdapat klausul yang dapat menimbulkan ketergantungan jangka panjang. Situasi ini menjadi ujian diplomasi yang halus. Keputusan tidak boleh tergesa. Dalam pertemuan tertutup, isi pesan dari Soekarno kembali menjadi rujukan moral. Amanah tentang menjaga martabat bangsa terngiang jelas. Pemerintah menimbang manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kedaulatan. Diskusi berlangsung intens selama berhari-hari. Akhirnya diputuskan untuk menolak klausul yang berpotensi melemahkan posisi negara. Kerjasama tetap berjalan, namun dengan syarat yang setara. Keputusan tersebut menuai apresiasi luas dari dalam negeri. Banyak kalangan menilai pemerintah konsisten pada prinsip kemandirian. Walau ada tekanan diplomatik halus, sikap tegas tetap dipertahankan. Gibran menyampaikan dalam forum publik bahwa kemitraan sejati dibangun atas dasar saling menghormati. Pernyataan itu mendapat sambutan hangat. Kebijakan luar negeri kembali menunjukkan karakter kuat. Sementara itu, lembaga pengelola memperkenalkan sistem enkripsi generasi terbaru untuk seluruh data sensitif. Teknologi keamanan ditingkatkan ke level yang belum pernah digunakan sebelumnya. Setiap akses tercatat secara otomatis dan terpantau real-time. Langkah ini membuat sistem semakin solid. Tidak ada ruang bagi infiltrasi digital. Keamanan kini memasuki babak baru. Prabowo juga menginisiasi program kaderisasi internal. Generasi muda terbaik dipilih melalui seleksi ketat untuk memahami tata kelola cadangan strategis. Mereka dididik dengan nilai integritas dan nasionalisme. Transfer pengetahuan dilakukan secara sistematis agar keberlanjutan terjamin. Amanah tidak boleh berhenti pada satu periode kepemimpinan. Generasi menjadi prioritas utama. Beberapa bulan kemudian, hasil penguatan sistem mulai terlihat. Tidak ada lagi isu serius yang mengguncang stabilitas internal. Kepercayaan publik stabil di tingkat tinggi. Dunia internasional memandang Indonesia sebagai negara dengan fondasi ketahanan matang. Warisan sejarah itu kini terjaga bukan hanya oleh teknologi, tetapi juga oleh karakter. Nilai dan sistem berjalan beriringan. Di ruang penyimpanan yang tetap dijaga ketat, peti baja itu seolah menjadi simbol perjalanan panjang sejak ditemukan. Ia telah melewati ujian krisis global, tekanan politik, hingga godaan diplomatik. Namun tetap berada di tempatnya tanpa tersentuh. Keberadaannya bukan sekadar cadangan, melainkan pengingat tanggung jawab lintas generasi. Setiap lapisan pengamanan mencerminkan komitmen yang tak tergoyahkan. Musim berganti, namun gema amanah itu justru semakin dalam tertanam dalam kesadaran nasional. Setelah melewati ujian integritas dan tekanan diplomatik, pemerintah menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada sistem, melainkan pada daya tahan rakyatnya. Prabowo Subianto mulai memetakan langkah strategis jangka panjang yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Ia tidak ingin warisan itu hanya menjadi simbol elit pemerintahan. Nilainya harus meresap hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Dari situlah lahir gagasan besar berikutnya. Program Ketahanan Nasional Terpadu diumumkan sebagai kelanjutan visi tersebut. Gibran Rakabuming Raka memimpin koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan berjalan sinkron. Fokusnya mencakup pangan, energi terbarukan, teknologi pertahanan, hingga ekonomi digital. Semua dirancang agar Indonesia tidak mudah terguncang oleh perubahan global. Cadangan strategis tetap disimpan utuh, namun semangatnya diwujudkan dalam pembangunan konkret. Amanah berubah menjadi gerakan nyata. Di berbagai daerah, proyek kemandirian pangan dipercepat. Lahan-lahan tidur dioptimalkan melalui kolaborasi pemerintah dan petani lokal. Teknologi irigasi modern diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas. Hasil panen mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa musim. Masyarakat merasakan dampak langsung kebijakan tersebut. Ketahanan bukan lagi konsep abstrak. Sektor energi pun mengalami transformasi. Investasi besar diarahkan pada pembangkit berbasis surya dan angin. Ketergantungan pada impor bahan bakar perlahan ditekan. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi strategis negara. Dunia mulai melihat Indonesia sebagai pemain serius dalam transisi energi. Kepercayaan internasional tumbuh secara alami. Namun di tengah kemajuan itu,
muncul ancaman baru dalam bentuk serangan siber terkoordinasi. Beberapa sistem pemerintahan mengalami percobaan peretasan dalam waktu hampir bersamaan. Alarm keamanan langsung berbunyi di pusat komando digital. Tim respons cepat bergerak menutup celah sebelum kerusakan meluas. Situasi kembali menegangkan. Prabowo menerima laporan lengkap dalam hitungan menit. Ia meminta evaluasi menyeluruh tanpa menunggu insiden membesar. Gibran memimpin koordinasi dengan Badan Keamanan Siber Nasional untuk memperkuat perlindungan data strategis. Investigasi menunjukkan bahwa serangan tersebut bersifat uji coba, bukan serangan penuh. Namun pesan yang tersirat jelas, ancaman modern tidak lagi berbentuk fisik. Dunia telah berubah. Dalam rapat khusus, kembali dibacakan bagian surat dari Soekarno tentang kesiapan menghadapi zaman yang tak terduga. Tafsir modernnya kini mencakup perang digital dan manipulasi informasi. Pemerintah menyadari bahwa pertahanan abad ini memerlukan kecerdasan kolektif. Investasi besar dialokasikan untuk penguatan keamanan siber nasional. Infrastruktur digital diperkuat hingga ke daerah. Di sisi lain, program literasi digital diperluas agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu. Generasi muda dilibatkan sebagai duta keamanan siber di sekolah dan kampus. Edukasi dilakukan dengan pendekatan kreatif dan interaktif. Hasilnya mulai terlihat dalam meningkatnya kesadaran publik terhadap keamanan data. Ketahanan kini mencakup ruang maya. Serangan siber tersebut berhasil ditangani tanpa gangguan besar. Dunia internasional mencatat respons cepat Indonesia sebagai contoh kesiapsiagaan modern. Reputasi negara semakin kokoh. Warisan masa lalu terbukti relevan menghadapi ancaman teknologi tinggi. Amanah itu tidak pernah kehilangan makna, hanya berubah konteks. Di ruang penyimpanan yang tetap sunyi, peti baja itu masih berada dalam pengawasan ketat. Ia seakan menjadi saksi bisu evolusi zaman. Dari ancaman ekonomi hingga serangan digital, semua telah dilalui tanpa harus membuka segelnya. Simbol itu kini lebih dari sekadar cadangan materi. Ia menjadi lambang kewaspadaan berkelanjutan. Suatu malam, Prabowo dan Gibran berdiri berdampingan di ruang observasi yang menghadap pusat data nasional. Lampu-lampu server berkelip seperti bintang di langit gelap. Mereka menyadari bahwa menjaga kedaulatan kini berarti menjaga fisik dan digital sekaligus. Amanah dari masa lampau telah menuntun langkah menghadapi tantangan modern. Tanggung jawab itu terasa berat, namun juga membanggakan.